Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puhaba Syedara. Kembali lagi bersama kami dalam Berita Aceh. Bersama saya, Elzira Felicia. Sejumlah berita aktual dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 pilihan berita utama pada pagi hari ini. Peringatan Hari Buruh Internasional, May Day di Langsa diwarnai pembagian sembako kepada pekerja bongkar muat. Pilkada 2024 yang semakin dekat mendorong KIP Aceh Barat Daya merekrut anggota Badan Ad Hoc PPK dan PPS. Mie Aceh yang biasa diramu dengan daging atau makanan laut, kali ini memiliki varian baru yaitu mie ikan tuna. Penyelenggaraan pemerintahan ini yang tidak memberikan dari Indonesia. Peringatan Hari Buruh Internasional May Day 2024 di Simpang 5 Kota Banda Aceh pada Rabu siang diwarnai desakan pencabutan Undang-Undang Omnibus Law atau UU Cipta Kerja. Mereka menuding Omnibus Law melemahkan hak dan nilai tawar buruh. Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Aliansi Buruh Aceh juga menuntut upah yang layak untuk kesejahteraan. Dalam orasinya, para buruh di Aceh menuntut sejumlah permasalahan diselesaikan termasuk Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 yang tidak aspiratif dan merugikan kaum buruh. Dalam pernyataan, sikap para buruh mendesak Kanun Ketenagakerjaan Perubahan Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur perlindungan dan kesejahteraan bagi buruh, tuntutan tunjangan megang, penetapan upah minimum dan sistem kerja hingga saat ini belum dikabulkan pemerintah. Karena kita telah jelas Undang-Undang 11 2006 kesusahan Aceh juga yang tidak terjawab. Karena pemerintah kita boleh melaksanakan apa saja sejauh untuk memberikan kesejahteraan rakyat. Artinya kita ada lex specialis, kita ada kearifan lokal. Ini yang kita tuntut karena beda amat dari 36 provinsi di negeri ini, hanya Papua dengan Aceh diberikan hak otonom, boleh mengaturnya sendiri. Tapi sayangnya tentang OMP masih juga mengekor pada pusat. Mereka berharap menjelang peringatan ulang tahun 79 kemerdekaan Indonesia Merdeka, para buruh mendapat kesejahteraan yang layak dari segi upah kerja, jam kerja, dan sistem kerja. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Kita selalu berjuang, selalu menyuarakan, mencapai. Peringatan Hari Buruh di Kota Langsa tidak seperti daerah lain. Para buruh di daerah ini justru mendapat bantuan paket sembako dari mahasiswa yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia, SEMI, dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, KAMI. Buruh yang kebagian rezeki adalah pekerja bongkar muat yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, SPSI, Kota Langsa. Sehingga Hari Buruh atau May Day 2024 ini menjadi hari yang sangat bermakna bagi pekerja berat. Pembagian sembako berlangsung di halaman kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Langsa. Paket berisi 5 kg beras dan 2 kg gula pasir, 2 kg minyak goreng. Di lembaga SEMI Kota Langsa dan PD kami Kota Langsa ialah bentuk apresiasi kami terhadap perkembangan yang hari ini memperingati Hari May Day 2024. Di sini alhamdulillah kami dari organisasi eksternal Kota Langsa membuat reward untuk para buruh, bentuk perhatian terhadap buruh. Bantuan sembako dinilai sangat bermanfaat bagi buruh, apalagi saat harga sejumlah bahan kebutuhan pokok sedang melonjak. Sementara itu, Ketua SPSI Kota Langsa, Yusri Tambunan, mendesak pemerintah Kota Langsa agar dapat memenuhi tuntutan para buruh diantaranya terminal bongkar muat dan upah layak. Selama ini kita berharapkan agar bersinergi, terutama para buruh Kota Langsa yang sangat mendesak pada akhir-akhir ini yaitu pengadaan daripada terminal bongkar muat. Mengenai upah ini saya rasa belakangan ini sudah harus bisa kita tingkatkan kembali khususnya kepada para pengusaha untuk bisalah memberikan sedikit
peningkatan upah bongkar muat barang kepada buruh yang ada di Kota Langsa. Pemko Langsa terus berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait kesejahteraan para buruh. Jadi ada beberapa masukan dari Ketua SPSI, mungkin juga akan kami usulkan pada penganggaran ke depan punya tempat untuk bongkar muat yang dimiliki oleh pemerintah sehingga ini menjadikan Kota Langsa yang lebih tertib tentunya. Pembagian sembako pada May Day diharap dapat membangun kebersamaan antara pemerintah, swasta, dan serikat pekerja. Maimunzir melaporkan dari Langsa. Suhu politik menjelang pilkada pada November 2024 mulai meningkat. Sejumlah persiapan pun mulai dilakukan Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh Utara. Penyelenggara pilkada di Aceh Utara menetapkan persyaratan bagi calon pasangan bupati yang maju melalui jalur independen atau perseorangan. Pasangan calon bupati Aceh Utara yang mendaftarkan diri melalui jalur independen harus dapat memiliki dukungan sebanyak 18.827 KTP. Dukungan KTP tersebar di 14 kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara. Selain itu, pasangan calon tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Mereka juga wajib melaporkan kekayaan pribadi. Untuk jalur independen itu syaratnya sama seperti syarat yang diajukan oleh partai politik. Bedanya itu hanya di dukungan untuk paslon itu. Untuk di Aceh Utara sendiri berdasarkan data agregat dari Provinsi Aceh itu kita telah menetapkan 18.827 jumlah dukungan dengan sebaran kecamatan itu 14 kecamatan. Pasangan calon bupati berusia minimal 25 tahun. Sementara mantan narapidana diminta menyampaikan secara terbuka dan jujur kepada publik. Pasangan calon yang masih memiliki jabatan seperti wali kota atau anggota DPRK harus mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon. Begitu juga yang mempunyai jabatan pada badan usaha milik negara maupun BUMD. Pasangan calon perseorangan diberi waktu mengumpulkan dukungan persyaratan mulai 5 Mei hingga 19 Agustus 2024. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara. Antusiasme warga melamar menjadi anggota panitia pemilihan kecamatan PPK di Aceh Barat Daya cukup tinggi. Hingga pendaftaran ditutup, ratusan berkas diterima KIP setempat untuk rekrutmen anggota Badan Ad Hoc Pilkada tingkat kecamatan. Sejumlah pelamar berdesakan mengembalikan berkas persyaratan secara langsung ke kantor KIP Aceh Barat Daya. Mereka yang menyerahkan berkas merupakan pendaftar yang sudah mengunduh berkas secara daring melalui aplikasi Siakba KPU. Pendaftaran dibuka dari tanggal 23 April sampai dengan 27 April 2024. Sedangkan untuk penerimaan berkas mulai tanggal 23 sampai dengan 29 April 2024. Meski jumlah pendaftar mencapai ratusan dari setiap kecamatan, namun yang dibutuhkan 45 orang tersebar di 9 kecamatan. 45 lainnya cadangan masing-masing 5 orang setiap kecamatan. Untuk yang sudah mengembalikan berkas sampai saat ini sudah 226 pelamar. Itu tersebar di 9 kecamatan dan masing-masing kecamatan sudah memenuhi kuota. Untuk jumlah rekrutmennya berapa, Bu? Jumlahnya kebutuhan kita untuk di tahap awal ini dua kali dari nanti jumlah yang ditetapkan. Nantinya masing-masing kecamatan itu ada 5 orang PPK nanti yang untuk ditetapkan dan 5 orang untuk cadangan. Setelah rekrutmen PPK, KIP segera membuka kesempatan untuk menjadi anggota panitia pemungutan suara PPS pada Mei 2024 ini. Anggota PPS yang dibutuhkan mencapai 456 orang juga untuk 9 kecamatan. KIP berharap pelamar PPK dan PPS berintegritas tinggi, etos kerja yang baik dan sehat jasmani juga rohani. Mimi Saputra melaporkan dari Aceh Barat Daya.